المسلمين والمسلمات خصوصا إلى حضرة مؤلف هذا الكتاب شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Diriwayatkan dari Sayyidina Umar radhiyallahu an bahwasanya suatu ketika Nabi bertanya kepada malaikat Jibril alaihissalam. Ujar Nabi kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, sifli hasanati Umar." Wahai Jibril, sifatkan kepadaku, tunjukkan kepadaku kebaikan-kebaikan Sayyidina Umar. Faqala, kemudian malaikat Jibril menjawab, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, law kanatil biharu midadan wasyajaru aqlaman lama hasartuha." Wahai Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, kata malaikat Jibril, andai kata lautan menjadi tintanya dan pohon-pohon menjadi kalamnya, niscaya aku tidak akan bisa menghitung kebaikan-kebaikan Sayyidina Umar. Ini bayangkan, ini yang menyambat, yang menyebut adalah malaikat Jibril, pemimpin para malaikat. Nabi batakun lawan Jibril tentang kebaikan-kebaikan Sayyidina Umar, tentang akhlak Sayyidina Umar. Kemudian Jibril menjawab, "Ya Jibril, kebaikan Sayyidina Umar itu banyak benar. Ya kada dihitung, kada sanggup lautan digunakan untuk menulis kebaikan-kebaikan Sayyidina Umar." Hebatnya kan? Nah, yang uniknya lagi apa? Kemudian Nabi SAW bertanya, "Ya Jibril, sifli hasanati Abi Bakrin." Wahai Jibril, sifatkan kepadaku kebaikan-kebaikan Abu Bakar. Faqala Jibril, kemudian Jibril menjawab, "Umar hasanatun min hasanati Abi Bakrin." Kebaikan Umar itu hanyalah salah satu daripada kebaikan-kebaikan Abu Bakar. Bayangkan, artinya kayak apa baiknya Abu Bakar. Umar aja disebutkan oleh malaikat Jibril, itu kebaikannya luar biasa, kada sanggup menulis. Bayangkan, kada nang tinta biasa lagi, lautan itu dijadikan tintanya, ya tuh kada sanggup, luar biasa. Kayak apa kebaikan-kebaikan Abu Bakar? Apa saja kebaikan-kebaikan Umar yang kita ketahui? Umar itu memiliki 3 kesenangan. Pertama, Umar itu senang di dunia ini al-amru bil ma'ruf. Apa itu? Menyuruh kepada kebaikan. Umar termasuk orang yang blak-blakan dalam menyuruh kepada kebaikan. Waktu Sayyidina Umar masuk Islam, itu Nabi senang luar biasa. Kemudian Sayyidina Umar bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ya Muhammad, berapa tahun sudah pian ini menyerahkan agama Islam secara sembunyi-sembunyi?" Ya Nabi, 3 tahun sembunyi-sembunyi. Apa kata Sayyidina Umar? "Tidak usah sembunyi-sembunyi lagi, terang-terangan aja, jangan takut, jangan gentar." Bayangkan hebatnya Sayyidina Umar. Waktu Sayyidina Umar belum masuk Islam, sahabat-sahabat yang lain itu masuk Islam secara sembunyi-sembunyi. Takutan orang kafir itu ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, ada Umar. Ya Allah, Nabi itu sampai berdoa, "Ya Allah, mudah-mudahan di antara 2 Umar ini ada yang masuk Islam."
Pertama Umar bin Khattab, yang kedua Umar bin Hisham Abu Jahal. Doa Nabi dikabulkan Allah, Umar bin Khattab masuk Islam. Makanya ujar Sayyidina Umar, ya Rasulullah, sudah, tidak usah sembunyi-sembunyi, terang-terangan aja sudah, kada usah takut, aku akan berdiri di belakangmu. Wah, ini hebatnya Umar. Kemudian Umar apalagi hebatannya? Wan nahyu 'anil munkar, mencegah yang munkar-munkar. Coba pian bayangkan, sahabat-sahabat yang lain hendak hijrah ke Madinah itu sembunyi-sembunyi, mencari peluang kapan waktu yang pas hendak hijrah, takutan dan orang-orang kafir. Karena waktu bahari bila hendak hijrah itu tinggalkan harta, kada boleh dibawa. Sayyidina Umar kada, justru dibikinkannya pengumuman Sayyidina Umar kemudian berada di dekat Baitullah, berdiri Sayyidina Umar. Ya Sayyidina Umar dikumpulkannya orang kafir, bayangkan orang kafir dikumpulkannya. Nah hebat-hebat ujar Sayyidina Umar, wahai kafir Quraisy, siapa yang ingin istrinya jadi janda, anaknya jadi yatim, besok tunggu aku di bawah gunung, aku hendak hijrah ke Madinah. Ayo bayangkan siapa wani perkataannya nih pian maulah orang kafir tautan. Oh ya apa aja Sayyidina Umar, siapa yang hendak istrinya jadi janda, anaknya jadi yatim, tunggu aku esok di bawah gunung. Hebat kada? Hebat. Dan Sayyidina Umar itu mencegah kemunkaran luar biasa, berani Sayyidina. Kada takutan kayak kita nih, pokoknya kada. Kemudian apa lagi hebat Sayyidina Umar? Sayyidina Umar ini salah satu khalifah apa? Yang memakai pakaian yang banyak tambalannya, wasaubul khaliqu, pakaiannya lusuh, bertambal. Pernah diceritakan bahwa jubah yang dipakai Sayyidina Umar itu terdapat tambalan sebanyak 14 tambalan. Mungkin kita adalah RT adalah petambal baju, kada mungkin. Nasir mana Nasir? Tambal Nasir. Ada harapan. Dion. Kada bertambal Haji Dayat apalagi. Sopan bertambal. Sayyidina Umar khalifah. Khalifah itu bukan presiden lagi, di atas presiden. Kalau presiden satu negara aja, khalifah itu seluruh negara di bawah kekuasaannya. Bertambal, berapa tambalan? 14. Ayo bayangkan, kayak Pak Dayat. Pernah diceritakan biar tamu banyak datangan, namanya khalifah tuh kayak kita aja, wali kota, gubernur, tiap hari itu banyak tamu. Kalau banyak tamu, nah banyak sudah orang datang dalam rangka apa? Ada yang hendak minta pendapat, ada hendak minta pecahkan masalah, namanya khalifah kan. Rupanya sampai jam 10-an Sayyidina Umar belum keluar lagi, masih di dalam rumah, masih di dalam, kada ke ruang tamu tuh, masih di belakang lagi. Lalu ada sahabat yang masuk ke dalam, malihati ini jam 10, napa digawe khalifah di dalam nih, napa kada muncul-muncul Haji Dayat teh, mundion guring sako di dalam. Mana acil? Ada acil dah. Hah? Ada ya? Ya Allah, cari acil. Dan masalahnya biasanya acil tuh bersandar. Ini kada bersandar. Nah, ulun semalam lah, ulun minta doa, ulun hari Minggu kehilangan dompet. Dompet. Di dalam dompet itu ada KTP, SIM A, SIM C, ATM 3 buting. Bayangkan. Tapi alhamdulillah Allah kuasa, memang Allah kuasa. Ada orang menolong ulun. Nah, dibantu sidin ulun. Maka membantu tuh dibawa pakai mobil, dibawa urusan ke polisi, mana-mana. Bayangkan, lawan duit-duitnya pulang. Bayangkan, hari Senin tuh SIM tuntung, KTP tuntung, BSI tuntung, hari ini BRI tuntung, apa? Apalagi Bank Citra tuntung. Maka lawan duit-duitnya orang, bukan cuma tenaganya, bukan mobilnya, lawan duit-duitnya, pian tenang aja guru aja.
Jolon mudah-mudahan hidup ikam berberkah, mudahan hidup ikam bahagia dunia akhirat, mudah-mudahan jolon apa nang ikam cita-citakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan ngalih kalau jadi ada orang bola satu mat nang itu ya, tapi Allah mungkinlah menunjukkan lawan ulun ada orang baik. Itu aja, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mun dengar ikhlas, mudah-mudahan hidup ikam berberkah, itu aja. Dunia akhirat berkahnya. Artinya kayak itu dia teh. Jadilah bila kita baik itu insyaallah Allah kok kirimkan orang yang baik juga. Kayak acel nih kayaknya lah. Jadi kayaknya munnya mati banyak membayangkan. Nyata dah. Apa aja? Yolah, tahu lah kita. Ya. Bisa ulun talikan kan kayaknya sako. Bayangkan pian ulun kada menyangka ini lah tuntung dah. Jam 12 tuntung sama Anda. Baik, alhamdulillah. KTP 3, SIM, STNK apa? Nah, satu mati, tapi naranya mungkin Allah menunjukkan menerai kalau kayak sampai di mana kesabaran ulun, sampai di mana ketenangan ulun, supaya jangan kasak kusuk. Tenang aja ulun, jorang di mana guru jatuhnya kada tahu jolon nang sudah tuh kada usah ditakoni lagi. Ini tahun baru, serba baru semuaan. Iya, ini baru. Kalau pindah kabul, amun kabul menangis saja dayat. Yolah, tak tahu ya. Ya Allah, ayo wujud tahun baru mau kayak apa? Mana tadi? Dekat lagi dah. Mana Cel? Nah, pernah suatu ketika orang sudah berkumpulan di luar hendak menemui khalifah. Jam 10 belum kalau Sayyidina Umar, ada sahabat masuk ke dalam. Hendak menakoni apa nang digawe Sayyidina Umar di dalam. Pas dimasuki di dalam apa yang terjadi? Sayyidina Umar duduk menghadangi baju nang dicuci. Khalifah ditakoni, kenapa bian belum keluar? Tuh bajuku belum kering di sini. Ayo hebatnya ini yang ujian malaikat Jibril. Kadang awal kita mengisahkan kayak apa hebatnya Sayyidina Umar. Bayangkan kadang awal kita jauh kita tinggal, kada ada apa-apanya kita. Bahkan Sayyidina Umar itu pernah mengatakan, apabila ada Sayyidina Umar, rakyatku kelaparan, maka akan menjadi tanggung jawabku di hadapan Allah hari kiamat. Adakah pejabat nang kayak ini? Mudah-mudahan ada. RT kan ada kan kayak ini? Siapa? Babulik lagi kah? Kan dasar nasib sidin ya Allah. Sedikit jadi langkahi orang tabulik pulang. Dasar rezeki situ ya Pak. Kawala kita. Ada kawal. Rezeki situ hendak jadi RT ya. Babulik kah? Hah? Kalau wae hendak sidin ini kan cocok lagi jadi RT caleg gitu ya. Om sini caleg ulun turun tangan langsung. Habis-habisan turun tangan ulun. Ada kawai, ada tahwai. Ya Allah, ya ulun ini RT paling bagus. Ini RT keturunan Belanda. Ayo bujur kita baru setahun. Ya Allah. Ayo bujur. Abah Sidin, Mama Sidin tuh keturunan Belanda. Rasanya kayak pian, nenek pian kan? Kawin lawan orang Belanda. Anak kada bodoh setahun. Kayak apa kada bodoh setahun? Rumah bahigaan maulah kada. Bahigaan nah ya. Tahu. Ingat aja lah. Serba baru ya Allah. Jadi jangan ulun, jangan-jangan abah ini bini baru juga aja. Astagfirullah. Ya Allah. Gak ada apa-apa kita nih lah. Hati itu digembirakan itu aja. Jangan dibuat sedih. Tenang aja itu, tenang, damai aja. Pian bayangkan ulun nah KTP, SIM A, SIM C, ATM 3. Tenang aja. Bayangkan pian, tenang aja ulun. Amun orang kipoh duitnya ada, duitnya 2 juta di dompet. Kada gampang-gampang orang kaya ya Allah. Kada kisahnya. Biasa aja. Amun memang takdirnya diambil orang mau kayak apa? Kada kawala.
Nah, di saat-saat itu Allah kirimkan orang baik. Nah, itu aja teh. Jadi jalun sebelum kejadian itu ulun tabayang, julun mudahan ada orang membantu ulun. Jika laki membantu julun, ulun jadikan dang sanak. Menjadi bini jadikan bini. Dah ampian ngok panas. Hah? Dapat payu ha? Ada. Nah jadilah tadi itu jualit kayak adalah si Din kadang keluar karena menunggu baju tuh belum kering kayak apa adalah pejabat lainnya lah ada ini jadi makanya uja ulun malaikat Jibril tuh mensifatkan luar biasa nih, luar biasa kayak apa kebaikannya luar biasa. Coba pian bayangkan saking hebatnya Sayyidina Umar itu pian rakyat semuanya nyaman. Sidin bila makan roti nang paling kelas bawah ya kak kita tuh makan beres nang paling oyoh apa aja Sidin kalau aku makan roti nang nyaman gandum nang nyaman nang... jadi selama jadi khalifah makan gandum nang paling oyoh supaya apa ujasin pasti ada rakyatku nang makan kayak itu juga. Jangan memanfaatkan ilmu mumpung jadi pejabat mumpung jadi ini lalu saya hendak Sidin anda pikiran apa aja Sidin kalau makan ini rakyatku kayak apa kalau aku makan roti yang paling kelas bawah sama kalau bila makan tuh kan kaganangan Sidin adakah nang kelaparan adakah nang kada makan ini nang luar biasa saking luar biasanya Sayyidina Umar itu walapian lah saking luar biasanya iblis kedua ini bertamu bayangkan ini berjalan iblis ini iblis dari utara Umar dari selatan kan tamu di tengah tuh iblis tuh jangankan bertamu Umar melihat bayang-bayang Sayyidina Umar aja buka bayang-bayangnya aja buka kayak apa hebat kalau hebat luar biasa makanya ketika Sayyidina Umar meninggal dunia Sayyidina Ali bepandir sorangan bepandir dalam hati nih Sayyidina Ali aku hendak melihat kehebatan Sayyidina Umar kayak apa kalau di dunia oke. Aku akui angkat topi aku Sayyidina Umar angkat topinya apa iblis kedua nih orang kafir takutan aku hendak melihat Sayyidina Umar kayak apa di dalam kubur berhadapan dengan malaikat Munkar dan Nakir hebat kah ada kah tahu lah hebat kah ada menghindar kedua nih dah ya hati-hati sikat di malaikat Munkar dan Nakir ya jurang kampung bahari kada malaikat Munkar dan Nakir kada malaikat tungkar tangkir ya Allah ini orang patah tangan tuh kan dibetangkir kalau kayak itu aja makanya orang amun teh untuk kata tungkar tangkir ya lalu oja Sayyidina Ali hendak melihat kayak apa kehebatannya nek bata mau lawan berdua tuh sanggup kah ada kah melawan nek sahabat yang lain bulikan Sayyidina Ali bertahan Sayyidina Ali kada lawas datang berdua Munkar dan Nakir dengan wajah yang menyeramkan datang menemui Umar apa Sayyidina Umar uji Sayyidina Umar apakah kalian berdua malaikat Munkar dan Nakir tidak tahukah kalian berdua aku ini adalah sahabatnya Rasulullah anta sahabat Nabi aku ini sahabatnya Nabi Muhammad SAW buan ikam berdua nih kada tahu kalau nako tahu aja buatnya berdua tapi tugas kami mana kunipian nah lalu Sayyidina Umar gini bolehlah aku bepandir bernegosiasi oja nang berdua ini apa negosiasi pian oja Sayyidina Umar buan ikam ini datang dengan wajah yang menyeramkan aku aja takajut ayo Sayyidina Umar aku aja takajut kayak pandang lain kayak pak umat nang lain kayaknya aja aku minta lan ikam bila nang meninggal dunia itu orang soleh orang baik kalian berdua datang dengan wajah yang tampan tapi bila nang meninggal dunia orangnya kada baik silahkan hendak wajah pocong kata sarah aja oja nang berdua nih oke.
Disitulah Sayyidina Ali angkat topi. Jadi Sayyidina Ali apa? Berkat Sayyidina Umar, berkat negosiasi Sayyidina Umar, maka bila yang meninggal dunia orang baik, malaikat munkar dan nakir akan datang dengan wajah yang tampan. Apabila yang meninggal dunia orang jahat, maka wajahnya menyeramkan. Ujar Ali, inilah kehebatan yang pernah dilakukan oleh Sayyidina Umar. Jika kada bernegosiasi, maka malaikat nang berdua ini datang dengan wajah yang menyeramkan. Hebat kalau? Hebat. Coba Dion takutan juga. Saking takutannya tau lah. Abu Nawas tuh pernah bawa wasiat. Ujar Abu Nawas, bila aku mati, kayaknya lah carikan kain kapan nang paling buruk. Ya Allah, itu kalau Abu Nawas ya kayak itu ditakutin di sahabat yang lain, kan apa jadi kain kapan nang buruk? Oh ya Abu Nawas, supaya bila nang berdua datang, malaikat munkar dan nakir datang lawan aku pada aku ini lawas sudah mati. Nya lucunya Abu Nawas tuh walaupun lucu, pian ibadahnya kuat. Kita berlucu-lucu, pindah gaya ibadah kadeda. Itu namanya nekat, ya Allah. Ya lah Cel. Bayangkan lah, hebat kalau Sayyidina Ali aja angkat topi. Ujar Sayyidina Ali di dunia hebat, di dalam kubur hebat negosiasinya. Nah, coba lagi hebatnya Sayyidina Umar. Suatu ketika tahu lah pian, Sungai Nil itu kering. Padahal seumur Sungai Nil itu ada suah kering. Sungai Nil itu kenal pada mahakam ini kalau kada suah kering, ini kering. Bakirim surat khalifah bahwa Mesir Sungai Nil lagi kering. Sayyidina Umar nulis surat aja, ditulis aja surat dari Sayyidina Umar, ditulis surat. Ya Allah. Habis itu Sayyidina Umar bawa ke Mesir. Habis itu lempar ke Sungai Nil. Tahu lah pian lah. Namanya sahabat yang lain kan taat perintah Sayyidina Umar, dibawa surat Sayyidina Umar, bawa ke Mesir, lempar ke Sungai Nil nang karing, kada lawas babanyu Sungai Nil. Ayo bayangkan, babanyu Sungai Nil langsung mengalir air. Sahabat yang lain hebat, ini karamat Sayyidina Umar. Ternyata tahu isinya lah. Isinya sederhana aja, wahai Sungai Nil, mengalir pang. Ayo kan itu aja, wahai Sungai Nil, ayo cepat mengalir. Kada tahu kayak melawan aku di Umar. Hebatnya Allah. Sungai Nil aja takutan, terpaksa mengalir, kancat Sungai Nil. Kan ada isinya nama, isinya itu aja, wahai Sungai Nil, ayo mengalir. Itu aja, kan? Hebatnya, luar biasa. Memang orang bahar itu keyakinan bang nang kuat ya Allah. Keyakinan lawan Allah tuh nang kuat. Kayak apa yakinnya? Mun wahini tasbih aja bang. Milba tasbih HP dilihati kayak apa nak yakin. Nang dibaca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya Allah. Mata melihat HP bibinian. Kayak apa doa hendak kabul. Sambil baca astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dikira orang beristighfar bujuran. Soalnya tak lihatin nang dadanya kelihatan. Ya apa? Kada sesuai aja deh lah. Nah itu Umar lah, bayangkan Umar. Nah kayak apa dengan Umar nah hebat itu aja ya Pak, luar biasa kalau sejarah Sayyidina Umar itu luar biasa, pian gemerlap luar biasa dengan kehebatannya luar biasa. Dada nawaninya siapapun dada nawaninya, dan ini memang Sidin memang mempraktikkan. Praktiknya apa? Sidin habis sembahyang zuhur istirahat di mana? Istirahat di bawah pohon kurma berebah. Bayangkan orang bertakon hendak mencari, ada orang Yahudi datang mulai mana? Datang mulai Mesir. Ya Allah, datang mulai Mesir. Hendak bertakon di mana tempat kediaman Sayyidina Umar. Ujar orang kayaknya lihat aja habis zuhur ada tuh berebah di bawah pohon kurma. Khalifah berebah di bawah pohon kurma. Mon hindra di harapan. Nyata basi nang di bawah gitu. Walaupun tangan menyucul rokok. Montong rokok tapi awak basi maulah. Gayanya rambut pindah model nih nah. Kayak Mbak Anom. Tahan jual lah bini ikam niah kayak itu. Ya Allah. Nah, coba lihat
kembali kita ke Abu Bakar lagi. Ujar malaikat Jibril, kebaikan-kebaikan Sayyidina Umar, Sayyidina Umar itu aja, itu hanya satu bagian daripada kebaikan-kebaikan Abu Bakar. Hebatnya Abu Bakar apa? Pertama, ujar Nabi, andai kata ditimbang imannya Abu Bakar dengan iman orang seluruh dunia, tetap hebat iman Abu Bakar. Kayak apa leh? Dan coba bayangkan, Abu Bakar itu berapa kali dikecoh oleh orang kafir. Kada beda ya orang kafir. Bahkan peristiwa Isra Mi'raj itu paling fenomenal. Nabi kan habis Isra Mi'raj subuh berkisah, tertawaan orang kafir. Orang kafir datang menemui Abu Bakar. Abu Bakar, tuh sahabatmu Muhammad, dia mengatakan tadi malam dia melaksanakan Isra Mi'raj mulai Makkah, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Palestina, naik ke Sidratul Muntaha, turun lagi dalam waktu sekejap. Percayalah ikam. Apa jawaban Abu Bakar? Ujar Abu Bakar, kalau yang mengatakan Muhammad lebih daripada itu, percaya aku. Hebatnya. Mun kita jangankan orang bini kada percaya. Bujur kalau laki kada percaya lawan bini. Apa tuh? Bujur lihat. Kita jangankan orang, jangankan musuh, jangankan kawan, bini ada percaya. Kayak apa kita lihat? Ayo. Ini hebatnya deh. Abu Bakar, sahabat ujar Abu Bakar, apapun yang dikatakan oleh Nabi lebih daripada itu percaya kok. Makanya ditimbang iman Abu Bakar jauh dibandingkan dengan yang lain. Coba lihat lagi nih. Apa kehebatan Abu Bakar? Ujar Abu Bakar, aku kesenanganku satu, an-nadhur ila wajhi Rasulillah. Aku tuh senang melihat wajah Rasulullah. Kesenangan sini seperti aja melihat wajah Rasulullah. Ya Allah. Jak abi binian tuh kayak ini hindrai asal melihat pian aja satu mat barang aja senang sudah. Nah itu sama tuh. Nya ada binian nggak nelpon satu mat ada suara aja. Assalamualaikum, dah. Sama ini nih. Abu Bakar itu senangannya asal melihat wajah Rasulullah itu senang luar biasa. Yang kedua apa lagi? Wa infaqu mali ila Rasulillah. Kesenanganku ujar Abu Bakar menginfakkan hartaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar itu menginfakkan harta itu 50%. Abu Bakar semuaan. Ujar Nabi untuk ikam bang kayak apa? Keluarga aja Abu Bakar nunjuk langit. Artinya apa? Tasawufnya tinggi. Ini yang ditiru orang Banjar ya, itu tuh. Banyak orang Banjar tuh banyak tolak haji. Kita jual tanah macam-macam ya Allah. Boleh bang kayak apa kayaknya pian tanah dijual kayak apa usaha. Nah jangan nunjuk ke langit kisahnya nek. Bujur orang Banjar tuh kayak itu pian. Bujur lah. Orang Banjar tuh naik haji nomor 1 pian apa-apa berjual lah kada apa-apa. Bolehnya kayak apa? Oh ya. Keyakinan kuat padahal berhutang juga ya. Nah ini 100%. Coba bayangkan. Bahkan ketika Abu Bakar mendampingi Nabi ke Madinah kan, orang-orang Muslim, kaum muhajirin yang hijrah dari Makkah menuju Madinah itu kada bawa apa-apa, tangan kosong, hanya membawa untuk secukupnya aja karena harta kada boleh dibawa. Tidak boleh dimarahi orang kafir. Sampai di Madinah oleh kaum Ansar. Kaum Ansar itu kan orang yang berada di Madinah. Itu Ansar menolong orang yang dari Makkah. Dipadahkan wahai Abu Bakar, ujar orang Madinah, pian bila hendak rumah, tuh rumah ulun ada, ambil sebuah. Bila hendak bini, ambil bini, berbagi bini. Bahari kan lebih daripada istilahnya tuh. Sebelum ada aturan kada boleh lebih daripada 4. Ayo, pian hendak apa ambil, hendak makanan ambil, hendak ini ambil. Apa jawab Abu Bakar? Abu Bakar kada mau minta apa-apa. Rumah kada mau minta, ampun orang kada mau minta. Jawaban Abu Bakar satu aja. Tunjukkan kepadaku di mana pasar. Ayo, namanya pedagang ya Allah. Kada mau sidin tuh rumah. Pian kan datang ke kota Madinah kada bawa apa-apa. Tuh rumah ambil. Tuh makanan ambil. Tuh dagangan ambil, silahkan pian hak berusaha. Sini kada, di sini kada. Aku hendak minta tunjukkan aja di mana pasar.
Nah, yang pedagang ya Allah, dagang luar biasa Abu Bakar itu. Nah, yang ketiga apa kehebatan Abu Bakar? Abu Bakar itu wa antaqul nabnati tahta Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Putriku menjadi istri Nabi, senang. Jadi kesenangan Abu Bakar itu tiga. Pertama, memandang wajah Rasulullah, menginfakkan harta untuk Rasulullah, kemudian apa? Menikahkan anak beliau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bahari sahabat-sahabat itu pian hendak mendekati Nabi macam-macam caranya. Caranya apa? Misalnya Abdullah bin Abbas itu dipadahi oleh Abbasidin Abbas, wahai Abdullah, ikam ikuti pengajian Nabi di masjid. Jadi bila Nabi pengajian, Nabi menyampaikan Quran, hadis, ikuti. Karena hendak supaya anak ini dekat dengan Rasulullah SAW. Umar lain lagi menyampaikan kepada anaknya Abdullah, ikam kubikinkan tempat itu kamar, sebuah kamar, bila Nabi membuka pintu kalihat langsung supaya terlihat. Kalau Abdullah, kalau Ibnu Abbas kan di masjid, kalau Ibnu Umar, Abdullah bin Umar langsung melihat ya kita tuh berseberangan rumah, melihat apa yang digawe Nabi. Mamanya Anas lain lagi, mamanya Anas bin Malik langsung datang ke wadah Nabi, ya Rasulullah, ini anakku Anas, ulun serahkan lawan pian apa aja terserah. Makanya Anas ikut Nabi berapa? 10 tahun di rumah Nabi Anas itu. Nah, hebat lagi siapa? Abu Bakar. Abu Bakar apa? Menyerahkan Siti Aisyah untuk istri Nabi. Kalau Anas masih di ruang tamu, kalau Aisyah di kamar sudah. Oh, ya hebatnya. Anas di rumah aja, tapi kalau Aisyah langsung menjadi istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ini kehebatan daripada Abu Bakar Siddiq. Ya Allah, Abu Bakar itu luar biasa kehebatannya, bian. Kadang kita ngisahkan, nang jelas keimanannya luar biasa. Nah, ininya di pelajaran lawan kita kayak apa caranya kita nih jauh. Makanya ulun bila tak baca riwayat hidup orang soleh itu dah cilai kayak apa yuk, kadeda apa-apanya ulun jauh benar kita. Jauh. Jangankan itu, anak menyumbang aja kan ke masjid mencari duit pacah dulu. Dompet pinang mesti ATM banyak, ATM meniga puting BC, dompetnya bagus, ininya bagus, menyumbang ting tong berbunyi 1000, bukan kada boleh, bukan, cuma kaja jauhan. Ayah kayak itu kalau maka hendak sorga, hendak babini aja mahar berapa? Sama kita berapa mahar? Berapa? Dia kemana kawin kalau? Berapa mahar? Berapa mahar orang kawin? Sama kita jujuran berapa? 50. Oh ya kah? Udah tahu ulun. Hah? Dah masuk ulun kayaknya coba. Di dunia orang hendak kawin aja mahar 40-50. Pangan ya kalau cel. Kayak apa kita tuh hendak nang bida dari 12.100 kada bamahar kah? Ay, orang paling kelas bawah aja kayaknya di sorga itu bidadari 12.100, kada gampang-gampang. Kan tentu maharnya ada, maharnya itu artinya amal soleh. Di dunia aja nah kayak apa caranya nang sabuting ini aja habis-habisan kita. Wani habis, pijakan banjar, wani hangit. Wani hang. Wajah sampai ke puting. Malah apa bahasanya itu apa? Haram menyerah, wajah sampai ke puting, sampai titik darah penghabisan. Wah mantap kalau saya ikung bibinian. Nah 12.100 nih pang, halo apa maharnya? Beramal soleh kah adakah? Mestinya menyesuaikan ya Allah. Coba banyaknya Allah memberi lawan kita deh. Siapa misalnya lah nang sembahyang habis maghrib 6 rakaat, kalau kada ada majelis, menaja majelis Abdul majelis sama beribadah 12 tahun. Itu kan pahala ganal. Ya kalau siapa yang sembahyang isyraq kan sama lawan
bahaji. Ibadah yang paling nyaman tahu lapian lah, nyaman lah. Nuntut ilmu. Nuntut ilmu tuh gawiannya nyaman, tapi pahalanya ganal. Mana buktinya? Didoakan oleh ikan yang ada di lautan. Pertanyaannya, berapa jumlah ikan di lautan? Aja. Setiap hari diambil bak orang ikan lautan lah. Kada nyaman kalau nang hendak mau dapat pahala yang hebat lagi tahu lapian lah. Memandang wajah orang tua dengan pandangan kasih sayang. Orang tua kita senang, maka ujian Nabi sama dia mendapatkan pahala haji. Hajinya makbulah, mabrurah. Hajinya diterima oleh Allah dan mabrurah. Sampai-sampai sahabat itu bertakun, ya Rasulullah, andai kata sehari ulun memandang orang tua ulun dengan wajah kasih sayang, apakah dapat 100 jua? Ujian Nabi, jangankan 100.000 ikam sehari memandang orang tua dengan pandangan kasih sayang sama lawan bahaji 1000 kali. Ini kada melihat kuitan bina sinis banar. Dasar orang Tuhan ini ya. Ada kalau nya memelihara orang tua tapi kada sabar kada kawa. Tak duit pang ya. Nya bisa orang tua minta duit. Tak ada duit ya. Ayo. Ini nih Nabi ini supaya Pak ini kisahnya tadi bidadari kalau mencari pahala itu sebanyak-banyaknya kita memandang wajah orang tua, makanya nang kuitannya masih ada di rumah, pandangi bujur-bujur, senangkan hati kuitan. Bangun subuh, mak bangun, bah bangun, pian anak makan apa, anak minum apa, mau ada duitnya habis ada bapak kuitan ya kah, ulun suapi kah, ulun ini kah, mana bayangkan menjauh kirimi kuitan duitnya, jangan telepon terus, mana telepon aja ngirimi duit kada. Ini kadang-kadang mana telepon mak aja kayak apa tanah nang di anu tuh ada orang hendak jual aja mai aja kan apa itu oh aja acel mangamuk acel ya julun ada kalau mak manjar kayak apa mak itu jual aja mai aja jual aja kuitan dan betaliponan melihat kalung kuitan mak aja itu duit warisan ke maknya. Ini Mas ulun adalah ini kada apa-apa menyenangkan hati kuitan. Makanya untung pian nang kuitan ada di rumah tuh untung benar apa surga hidup-hidup ya. Kalau ini kisahnya tadi itu supaya kayak apa, kita lawan Abu Bakar jauh, lawan Umar jauh, lawan Abah Guru jauh, Guru Johdi jauh. Kalau kada ada apa-apanya kita nih, amun orang ibadahnya luar biasa. Bahari Abah Guru sidin ulun ingat waktu pengajian malam Senin sidin bubuhan nyawa nyama tapurakan nyawa bila habis pengajian 10:30 bulikan nyaman. Aku kadang-kadang jisidin sampai subuh karena sidin habis pengajian jisidin mutalah kitab lagi. Inya mutalah kitab tuh pian bilanya asik benar, makanya nah baca kitab kena betar ada kisah rame keasikan subuh nah. Mau gini apa asik juga apa main game online. Allah ulun tuh tahun narannya game online tuh kayak apa kada tahu juga. Aku juga kada bisa ulun berapa tahun deh yuk mungkin 4-5 tahun kada bisa nonton TV lagi. Nonton TV nang terakhir tau lah nang buju-buju menonton final sepak bola Argentina itu aja nang buju-buju nonton. Sebelumnya udah nonton jabonnya guru nonton dak jalan kain aja finalnya aja supaya aku husnul khatimah jalan. Maka bulik jam 3 pulang bola jalan nonton di luar kayak anak muda ya Allah. Habis pengajian tulak pakai baju anu kan ganti baju kaos wah ya nah kisahnya benar ya. Hah ada juga nomornya ya. Jadi itu tadilah kisahnya, artinya ini kita jauh kayak apa cara kita tuh yang penting mencintai orang soleh. Uja Abah Guru bahari ulun ingat uja Abah Guru bila buju-buju hendak jadi muridku jasidin napa nangku gawe diamalakan juga, jangan menyambat-nyambat saja menggawinya kada maulah kata maulah jemini ulun ya Allah maulah aja kada sesuai kalau aja dayat kada sesuai jasidin ulun ingat benar bila merasa muridku gawe jasidin amalannya apa digawe. Jangan kesahnya aja, kesah pandir pak iyanya menggawe kada. Kan ada banyak orang banyak kesah kalau
wah kaisa minum rokok, makan berhutang juga. Ada manusia yang kayak itu. Nah ini kisahnya. Makanya jualanlah Abu Bakar kita jauh, Umar jauh, Utsman tertinggal kita. Utsman tuh amun sembahyang sunat terbanyak aja dayat pak mungkin bayang tahajud. Sayyidina Umar itu 2 rakaat, Sayyidina Utsman itu 2 rakaat aja, 2 rakaat aja sembahyang tahajud. Cuma rakaat pertama 15 juz, rakaat kedua 15 juz. Sampai betul benar sampai wah ini rekening Sayyidina Utsman ada kalau. Nah ini Utsman orangnya dermawan. Sayyidina Ali apalagi Sayyidina Ali apalagi ya kalau ya Nabi ana madinatul ilmi wa aliun babuha. Aku ini kotanya ilmu, Sayyidina Ali pintu gerbangnya. Karena saking pintarnya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu pintar dan adabnya luar biasa. Ini adabnya penting pian. Beadab luar biasa Sayyidina Ali. Mana bukti Sayyidina Ali beadab tolong pian lah. Pernah suatu ketika matahari itu ditahan oleh malaikat Jibril supaya kada timbul. Kayak apa? Karena Sayyidina Ali itu sebelum azan sudah keluar rumah. Sudah keluar rumah Sayyidina. Pas hendak berjalan di muka rumah ada orang tua di muka. Orang tua berjalan, namanya orang tua lambat berjalan. Sidin hebatnya. Kada wani Sayyidina Ali mendahului. Dola, mun kita wah ini ada harapan dah. Kadang kaya, berdulu kaya lah ya. Dola, kaya dulu lah ya. Jangan ditonton kaya. Atau jangan kan kaya perguruan kan. Lu ya. Tahu-tahu kada ya Allah. Sayyidina Ali kada wani pian. Kada wani Sayyidina Ali. Saking kada wani berjalan Sayyidina. Maka orang tua ini lambat berjalan. Disitulah Allah memerintahkan malaikat Jibril matahari tahan dulu. Bila kada ditahan terbit matahari. Berarti kan lawas benar berjalan nih. Tapi Sayyidina Ali dengan sabar di belakang. Nabi aja sabar menunggu Sayyidina Ali supaya Sayyidina Ali ikut sholat berjamaah. Makanya jadi masalah tuh sebutin haji dia sampai di masjid, di muka masjid orang tua tadi bertarus. Nah Sayyidina Ali lain orang Islam nang ini. Nah tapi sini kan marah. Bayangkan saking beadabnya tuh luar biasa. Beadab kalau beadab. Kita ada wah inilah. Kita saat makanya wah ini ditekan coba di sekolah-sekolah pendidikan karakter aja. Ya kalau padahal di dunia pesantren itu sudah ada belajar adab. Pian taulah nih maaf lu kisahkan ulang. Guru kapuh tuh beadabnya luar biasa. Ulun tahun 91 Amatapura sin 92. Tapi ini jadi guru, ulun jadi murid. Kami itu belajar di kelas. Nah, ini di kelas belajar lah. Di halaman dari kelas itu rasanya ke jalan itu, ke jalan kelewatan sepeda itu sekitar 10 meteran ada. Lumayan jauh ya lah. Nah, guru kapuh itu lebihan. Sidin melewati ada dia lewati 3 kelas, melewati 3 kelas tuh sapida gen ditonton Sidin. Padahal ya Sidin tunggang kada apa-apa juga. Ya Allah, ayo sapida kada ada bunyi kayak sepeda motor juga, tapi Sidin tonton. Kenapa? Takutan kalau mengganggu kami nang belajar adabnya. Bayangkan di situ wajah guru kapuh tuh luar biasa. Kami 3 kelas dari MAPK tuh kelas 1, kelas 2, kelas 3. Rumah Sidin apa istilahnya tuh rumah nang ditempati Sidin di ujung situ. Jadi bila hendak berjalan taliwati wadah kami taliwati kada mau Sidin ditonton Sidin kayak Pak Hidayat. Amun murid mantonton wajar, murid ini paguruan tonton Sidin ya beadabnya Sidin. Bila padahal lah nih rumah nang ditempati Sidin lawan ruang makannya tiap malam tuh ada makanan disiapkan kami. Sidin kan tinggal di asrama juga. Andai kata Sidin boleh aja makan, kada jadi masalah. Kada pernah Sidin makan kecuali jadwal Sidin mengajar. Bila kada jadwal majik, udah mau makan Sidin. Mun dion jelas tiap malam mau ambil. Ya urus. Ya Allah, ini rumah Sidin nah. Di sebelah rumah Sidin ini asrama. Kami makanan tiap malam, tiap pagi, siang, malam. Kan kalau biasanya malam tuh ustadz datangan, guru datangan sebelum mengajar makanan dulu. Sidin boleh kok makan di situ, tinggal di asrama, kada pernah Sidin akan makan. Kecuali jadwal Sidin pas malam itu mengajar makan. Bila kada jadwal kada makan. Bayangkan adab jenut pun kita ya lihat. Jadwal seorang kada apa kada nak malam ini apa makanannya.
Nah, itu ulun tabayang luar biasa. Tidak apa-apanya kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada berkahnya. Salah khilaf mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Amin 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 ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin maulana Muhammad wa ala alihi wa washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamna ma yanfa'una wa sallallahu fahmal ikhlas fi talabil ilmi wa bi nashri bi ta'at rahmatir rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.